Halo guys, hari ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan analisis SWOT di warung babi guling Kartika. Dadah. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Kade Aprilia Setialusari dari Universitas Pendidikan Gadesa. Ingin mewawancari Bapak terkait dengan usaha Bapak, yaitu Warung Babi Guling Kartika. Untuk itu Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatan Bapak dalam Warung Babi Guling Kartika. Terima kasih adik. Jadi pada kesempatan ini adik menanyakan tentang pengelolaan babi guling Kartika. Ya, Bapak di sini hanya sebagai pengelola. Yang aset yang punya itu adalah Koperasi Kartika. Jadi Bapak di sana sebagai pengelola. Baik, Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Bapak Komang Dani Sadike dari Panji Daupure. Baik Bapak, apa latar belakang Bapak untuk membuka usaha Babi Guling Kartika ini gitu? Jadi yang melatar belakangi itu pastinya karena kita sebagai kepala keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab, karena masih ada kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, jadi kita manfaatkan untuk mengisi waktu itu dengan mencoba membuka usaha rumah makan babi guling Kartika. Jadi pada dalam hal ini tidak ada orang yang hebat, ya, kita hanya mencoba karena yang hebat itu adalah kemauan. Jadi dari kemauan itulah nanti baru kita bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik tanpa ada beban yang kita rasakan, sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam setiap melakukan pekerjaan itu tidak menjadi beban. Semua ya enjoy aja gitu. Kita nikmati dengan senang, sehingga plong lah rasanya di dalam pekerjaan itu gitu, Dek. Ya. Apa yang membedakan warung babi guling Kartika ini dengan warung babi guling lainnya itu di Singaraja, Pak? Kalau masalah itu kita tidak tahu ya, karena ini tergantung selera ya. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini paling bagus, ini paling bagus, karena itu kan selera. Tetapi kita sebagai penyaji makanan tentu harus kita semaksimal mungkin mengusahakan, terutama dari faktor kebersihan, kemudian cara mengelola bumbu terutama, karena di sini kalau menurut apa yang kita terapkan di Babi Guling Kartika ini adalah bumbu itu semua pengelolaannya secara manual. Jadi di istilah Bali itu dirajang, ya dirajang, tidak mempergunakan mesin. Seperti contoh yang di depan itu masih serai itu tadi ya dipotong, dicincang pakai alat yang manual. Berarti bumbu menjadi keunggulan dari bumbu, ya, warung babi guling. menjadi keunggulan. Dan itu pun setiap bumbu kalau memang kita yang tidak mengerjakan, ya kita harus tetap kontrol, karena ketika kita lengah, disitulah mulai ada hal-hal yang kadang-kadang kurang. Karena kalau dalam resep bumbu Bali tradisional dulu kan harus lengkap, ada buah pala, ada apa-apa, sehingga kita lengkapi. Kalau tenaga yang menggarap kadang-kadang tidak ada, ini tidak diisi, dia menganggap hal itu sepele, sehingga itulah yang harus kita tetap kontrol. Dan dari segi orang makan pun, setiap pelanggan yang makan tetap kita harus lihat apa yang menjadi kendala. Seandainya dari segi misalnya daun singkong itu misalnya kurang lembek, kurang lembut, ya itu harus kita perhatikan. Kalau misalnya banyak sisa dari segi supnya itu misalnya banyak yang tersisa, ya kita harus
turun tangan sendiri langsung kita rasakan apa sih, tahu-tahu ya lebih campuran apa gitu, sehingga rasa beda menjadi tidak yang kelamaan kalau itu dibiarkan menjadi kesannya orang, oh pertamanya aja, nah, lama-lama udah nggak bagus itu jadinya, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya kita ditinggal sama pelanggan ya. Itulah resepnya. Tapi sekali lagi di sini tidak ada orang yang hebat itu adalah kemauan ya. Kalau mau udah berusaha, adik-adik semua juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti tidak semua harus bergantung. Ya syukur-syukur dapat pekerjaan yang bagus, jadi pegawai negeri sesuai dengan keinginan apa-apa. Tetapi jika tidak, ya ciptakanlah lapangan pekerjaan sendiri. Karena masing-masing nanti akan punya keluarga yang harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi tidak usah menunggu ini harus terpaku, nunggu dulu biar dapat dari ini, keburu habis ya. Kita masa depan kita nanti masih panjang ya. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan atau kasih penjelasan sedikit tentang usaha yang Bapak rintis ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Ayumadi Lansari Suputri. Saya ingin bertanya terkait menurut Bapak seberapa penting peran pelayanan seperti ramah, kemudian cepat dan kebersihan dalam menarik pelanggan. Jadi kalau masalah kebersihan, pelayanan itu pasti ya menjadi prioritas karena kita menghadapi orang banyak. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang banyak, tentu jiwa watak seseorang itu tidak bisa kita samakan. Ya, kadang ada yang agak begini, sehingga di dalam menerima semua pelanggan kita harus ramah. Kemudian faktor kebersihan ya memang itu harus menjadi yang utama, karena ketika tidak bersih ya itu akan menjadi namanya makanan ya pasti tidak akan enak ya, apapun namanya, semua kebersihan harus dijaga. Itu memang ya faktor yang utama itu Dek di dalam penyajian makanan. Nah, jadi itulah yang harus dijaga. Nah, terkait dengan lokasinya itu menurut Bapak, apakah lokasi warung Babi Guling Kartika ini sudah strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan? Kalau untuk lokasi, kalau Bapak kira di sana sudah strategis ya, sudah strategis karena begini, kalau dari desa juga jalurnya juga jalur lewat, jalur di sana cukup ramai, cukup padat. Kemudian di sebelah di depan di sana ada tempat kremasi. Kemudian dari kota juga jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga banyak perkantoran-perkantoran yang ketika mau mesen tidak terlalu jauh tempatnya. Jadi cukup strategis lah menurut Bapak itu Dek. Nah, Bapak kan sudah mengelola usaha dengan baik. Nah, mungkin Bapak selama mengelola ataupun menjalani usaha ini, apakah Bapak ada kendala dan mungkin Bapak bisa menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi? Kalau setiap pekerjaan, apapun namanya pekerjaan itu pasti ada kendala Dek. Jadi apapun yang kita lakukan tidak mungkin tidak ada kendala begitu. Cuman tergantung kita yang melaksanakannya. Ketika kendala itu kita anggap hal yang semua ada di dalam suatu usaha, jadi kita harus menikmati secara santai. Kalau kita secara emosi, nanti semuanya akan menjadi amburadul. Kendala itu pasti ada, banyak sekali, semua permasalahan, semua usaha yang ada pasti itu ada kendalanya ya, tidak mungkin tidak ada kendala. Sama dengan ketika orang itu pertanian, ya mungkin air yang sulit, hama yang sulit dikendalikan, jadi semua tidak ada yang mulus karena memang itulah yang menjadi tantangan. Tetapi dari kendala-kendala itulah kita bisa belajar apa yang lebih banyak ya, apa yang harus kita usahakan, apa yang harus kita persiapkan, langkah antisipasi apa yang perlu kita persiapkan. Setidaknya kita bisa meminimalkan kendala yang ada. Baik, itu saja Pak, mungkin yang bisa saya tanyakan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu akan ditanyakan oleh rekan saya. Ya.
Terima kasih Bapak. Iya. Perkenalkan, saya Ari Cahana, ingin bertanya terkait apakah promosi dan pemasaran ini sudah maksimal atau terbatas pada pelanggan atau tetap saja? Jadi begini deh ya, kalau promosi kita, kalau seperti Bapak sudah usia kurang mengenal apa namanya teknologi, sehingga eh, promosi itu bisa kita minta dari teman ke teman atau dengan menyebarkan brosur. Eh, Kemudian setiap ada acara-acara tertentu, disitulah kita jaga kualitas dan apa namanya tampilan makanan kita, sehingga karena ketika banyak orang yang menikmati, itulah menjadi salah satu promosi. Contoh misalnya ada acara apa, makanan kita dipesan, kita tampilkan yang bagus dari rasa, dari kebersihan, dari sekian orang yang mencicipi, yang menikmati, oh ini di mana? Oh ternyata babi guling ada. Sehingga promosi itu dari mulut ke mulut dengan sendirinya begitu. Akhirnya kadang ada orang lewat dari acara sini, bahkan orang dari apa namanya Candidase, dari negara, itu sudah semua orang tahu, karena begitu lewat ke sini dia merekomendasikan untuk teman-temannya, bahkan sampai ke Surabaya begitu. Nanti kalau ke Singaraja makannya di sini gitu. Saya pernah makan di sana itu. Ya itu dalam salah satu bentuk promosi ya, kalau karena secara dari segi apa namanya medsos Bapak kurang ya. Nah, pasti kan ada kesulitan untuk menjaga kualitas dan rasa. Nah, bagaimana apakah ada itu cara untuk mengatasi kesulitan untuk menjaga kualitas rasa atau stok bahan baku di setiap harinya, Pak? Kalau kesulitan untuk bahan baku, karena kita di desa ya masih mudah kita, asal kita memperhatikan ya barang apa yang habis, setiap hari harus kita cek sehingga apa namanya tidak kelabakan. Karena kalau kita tidak kontrol, taunya barang yang mau dipakai hari ini sudah habis dari persiapan. Contoh misalnya daun singkong, kalau di desa kan banyak. Jadi untuk persediaan besok masih sekali ada, hari ini kita sudah mesen di tetangga-tetangga yang ada di kampung. Kalau besok ada daun singkong ada, oh tolong dibawakan, sehingga persiapan-persiapan seperti itu ada. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk persiapan bahan-bahannya. Nah, apakah ada peluang untuk kerjasama dengan hotel atau tempat wisata seperti event lokal atau supaya itu meningkatkan penjualan? Itu sih pastinya semua orang yang mempunyai usaha pasti ingin mempunyai apa namanya cakupan yang lebih luas ya, ya di dalam usaha penyebaran terutama makanannya. Ya, itulah yang kita harapkan, tetapi karena Bapak kurang sehingga kalau dari segi apa namanya acara-acara seperti Krishna kemarin ulang tahun juga dengan sendirinya seperti tadi promosi yang Bapak sampaikan itu dari mulut ke mulut, sehingga dari sana pemesanan ya apakah itu nasi kotak apa dari situlah ini. Jadi sangat kepingin kita ada ya kerjasama seperti itu. Nah, segitu saja mungkin pertanyaan dari saya. Nanti pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komang Tria Amanda. Di sini saya akan menanyakan terkait apakah ada rencana untuk memperluas cabang atau menambah layanan seperti pesan antar online. Jadi kalau untuk menambah cabang sementara ini belum, kepinginan sih pasti ada, tetapi kembali lagi biasanya kita terkendala dengan faktor tenaga kerja yang memang betul-betul mau melaksanakan pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan yang seperti begini ya. Sulit sekarang, anak-anak sekarang banyak pekerja ya kerjanya yang sudah modern. Jadi untuk hal kerjasama dengan apa tadi Pesan antar online. pesan antar online ya,
Itu juga kepingin sekali nanti seandainya banyak yang meminta seperti itu, ya nanti karena Bapak tidak mengerti dengan begitu, nanti mudah-mudahan bisa kita siapkan tenaga yang bisa melayani pesanan-pesanan secara online. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah perubahan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksinya? Untuk perubahan harga bahan baku ya pasti, karena harga dasar itu ya harga pokok, terutama yang paling keras sekali adalah dari daging, dari ya babinya, sangat mempengaruhi sekali. Karena begitu kalau itu mahal ya kita sangat sulit terkendala ya. Kadang kalau ada yang mau beli lauknya saja kita juga susah, tidak dikasih juga kita kasihan karena ada dia mau beli, tetapi karena harga daging itu mahal ya pasti sangat mempengaruhi sekali. Kemudian faktor lain juga seperti bumbu, cabai, bawang itu juga sangat menentukan sekali daripada pencapaian hasil yang ada. Apakah ada kekhawatiran Bapak terhadap perubahan selera konsumen dan tren di masyarakat yang mungkin dapat mengurangi minat masyarakat terhadap babi guling tersebut? Jadi kalau kekhawatiran ada saja sih semestinya, tetapi seperti yang Bapak sampaikan di awal, ketika kita lengah menganggap hal-hal yang kurang sedikit itu menjadi sepele atau tidak masalah, disitulah nanti kita akan ditinggalkan pelanggan. Selama kita masih tetap kontrol, tidak lengah dengan rasa, ya saya rasa semua itu masih baik-baik saja. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, segitu saja video dari kami dan see you.